Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, masih semangat ya. Ini pertemuan keberapa nih? 10 atau 11? 11 ya, kalau nggak salah ya. Oke, melanjutkan pembelajaran pada mata kuliah statistik ini. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Ibu. Oke. Jangan lupa absen di kampus ya hari ini. Baik, nah ini adalah materi kita hari ini, uji parametrik. Mungkin ini kelanjutan dari materi sebelumnya ya, karena ini tim, jadi pasaman yang masuk sebelumnya, mudah-mudahan kita satukan persepsi dulu nanti ya di awal. Apa itu uji parametrik, apa itu jenis-jenisnya, dan lain-lain. Oke. Nah, kenapa kita perlu bahas uji parametrik? Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Pak Salman. Uji parametrik itu apa? Loh, kenapa kita harus memahami uji parametrik? Kalau di sini kita lihat, sebentar. Ada poin nomor 4, ada asumsi kenormalan. Apakah data berdistribusi normal atau tidak normal? Jika normal, maka menggunakan uji parametrik. Jika tidak normal, berarti menggunakan uji non-parametrik. Nah, sebelum kita mendalami materi mengenai uji parametrik ini lebih lanjut lagi, ternyata ada beberapa nih selain poin keempat untuk memilih uji statistik itu. Nantinya, kenapa menjadi penting membahas ini? Kalau misalnya kalian tidak paham uji parametrik ini, kalian juga akan salah memilih uji statistik saat kalian menganalisis data khususnya pada tugas akhir nanti, begitu ya. Jadi kenapa penting untuk membahas uji parametrik ini? Pertama, pemilihan uji statistik itu bergantung pada jenis penelitian. Apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif? Ini masih ingat teman-teman? Penelitian kuantitatif itu apa? Boleh raise hand yang masih ingat. Penelitian kualitatif itu apa? Udah ya, ini udah berkali-kali disebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Ada? Oke, kalau gitu coba saya lihat dulu nama-namanya. Fatina An-Nazla. Ada nggak? Fatina An-Nazla. Ada, Ibu. Ya. Apa ya? Penelitian kuantitatif atau kualitatif itu apa nih kemarin? Masih Kalau ingat? penelitian kuantitatif itu penelitian yang datanya itu berisi angka-angka. Kalau misalnya kualitatif itu berdasarkan deskripsi seperti itu, Ibu. Nah, tuh terima kasih ya. Siapa panggilannya itu? Najla. Ya, Iya, betul ya, iya. teman-teman, bahwa kalau penelitian kuantitatif itu datanya bersifat numerik atau angka-angka, sedangkan kualitatif itu lebih ke narasi ya. Jadi banyaknya ini kualitatif itu nanti pengumpulan datanya dengan teknik wawancara, sehingga hasil penelitiannya itu secara narasi yang panjang. Oke, betul. Jawabannya yang kedua. Jadi setelah kalian menentukan nih jenis penelitian kalian itu apa, kuantitatif atau kualitatif. Oke, terus kalian tentukan juga data dari
variabel kalian? Apakah data kategorik atau data numerik? Siapa yang masih ingat data kategorik, perbedaan data kategorik dan numerik? Dan contohnya mungkin ya, biar lebih clear perbedaannya. Izin jawab, Ibu. Boleh, silakan Luciawati. Untuk pertama itu ada kategorik, yaitu data hasil penggelompokan berisi kata-kata, misalnya itu jenis kelamin, pendidikan, ataupun pekerjaan. Selanjutnya itu ada data numerik, yaitu data dari hasil perhitungan atau pengukuran yang berisi angka-angka, misalnya paritas, usia, berat badan, dan lain sebagainya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Betul sekali ya jawabannya dari Sulistiawati, bahwa kategorik itu tadi ada pembeda, dan numerik itu datanya data-data angka tadi ada dicontohkan adalah berat badan. Betul. Lalu pemilihan uji statistik yang ketiga itu bergantung pada jenis sampelnya. Apakah sampel penelitian kalian dependen atau independen? Ini mesti ingat, ada yang mau mencoba memberikan contoh atau apa sih perbedaannya sampel penelitian dependen dan independen ini, teman-teman? Ada? Kalau gitu saya mau coba dengar pendapatnya dari Yuniar Fatil. Ada? Iya Ibu, konten. Ya. Tadi pertanyaan Di poin nomor 3, bahwa pemilihan uji statistik itu bergantung pada jenis sampelnya. Apakah sampel penelitiannya dependen atau independen? Kira-kira apa nih perbedaannya antara dependen dan independen? baik Ibu izin menjawab. Ya. Ini konten Ibu, kamera saya mati soalnya lagi itu rusak. Ya, nggak apa-apa. Untuk variabel dependen itu dia adalah variabel yang bergantung pada faktor-faktor lain seperti pengaruh obat bergantung pada dosisnya. Terus kalau variabel dependen itu penyebab hasil tidak terpengaruh oleh faktor lain, Bu. Yang mana yang tidak terpengaruh faktor lain itu independen apa dependen, Maaf? Independen, Bu. Yang tidak terpengaruh itu independen. Oke. Yang dipengaruhi itu dependen. Iya, Bu. Betul. Ya, terima kasih Yuniar. Betul ya, teman-teman. Perlu diingat lagi ya, bahwa sampel penelitian dependen itu yang dipengaruhi, independen itu yang mempengaruhi. Artinya contohnya, dependen itu pengetahuan sebelum pre-test, misal, terus kemudian diberikan perlakuan, lalu post-test, di mana pengetahuan post-test itu bergantung pada pengetahuan dia pre-test itu kan. Ketika post-testnya, pengetahuan post-test belum ada kalau misalnya dia belum pre-test begitu. Jadi dependen, saling dipengaruhi. Beda dengan independen itu dia yang tidak terpengaruh. Independen namanya independen, dia mandiri gitu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh variabel sebelumnya, oleh data sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, yang keempat ini yang akan kita bahas, bahwa uji statistik itu bergantung pada asumsi kenormalannya. Ini pernah kita bahas juga ya, bagaimana kita harus melihat data normal atau tidak normal. Pastinya ini pada data numerik, tidak berlaku pada data kategorik. Ya, asumsi kenormalan hanya pada data numerik. Jadi ketika kalian mempunyai satu penelitian dengan data numerik, pastikan kalian harus menguji normalitasnya. Apakah masuk ke dalam asumsi kenormalan atau tidak. Jika normal, berarti uji yang kalian lakukan adalah uji parametrik. Jika tidak normal, berarti uji non-parametrik. Gitu ya. Beda halnya kalau kalian punya variabel semuanya kategorik. Jadi asumsi kenormalan ini tidak perlu diterapkan seperti itu. Nah, itulah tadi kenapa kita harus paham mengenai uji parametrik. Oke, sambil supaya lebih paham, lebih mendalami lagi bagaimana uji parametrik ini, kita jawab atau bahas bersama-sama beberapa soal mengenai uji parametrik di Quizizz ya. Saya kirim di
apa namanya, di kolom chat untuk linknya. Ini mesti stop share dulu ya. Silahkan, sudah ada di kolom chat, boleh masuk ke link tersebut. Sudah ada yang berhasil masuk belum? Ini kalau belum, ada di layar untuk kalian buka di website Quizizz, terus kalian masukin kodenya ya. Kita akan mulai bareng-bareng. Oke, Kaliana, Lauren. Lauren sudah masuk. Yang lain? Nanda, baru 3 orang. 5 orang. Sepuluh orang. Berapa orang ya, semuanya? Saya lupa. Dua 28 dan 22, 50 ya? 50 orang harusnya. Mana tadi? 16. Ayo yang lain ditunggu. Sambil menunggu yang lain join, ini ada kendala apa? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari materi-materi sebelumnya? Berarti setelah UTS, Pak Salman sudah masuk apa aja ini, teman-teman? Dua 24. 25. 27.
Oke, terus 32. Yuk. Tiga 38. Siapa lagi yang belum? Belum. Empat satu. 9 lagi. Empat dua. Empat empat. 6 lagi. Ada yang berhalangan hadir atau ada yang terkendala join? Mana nih? 6 lagi, siapa lagi nih? Oke, udah lebih dari 90% ya harusnya. Kita mulai kalau gitu ya. Oke, silakan. Oke, tambah 45. Fikri. 46. Cukup ya, kita mulai ya. Silakan boleh bergabung, yang belum bergabung nyusul ya. Oke, bagus semua ya. Yang salah cuma 1, 39-nya betul. 46 orang lagi nggak jawab. Oke, tadi apa ini tadi jawabannya? Maka variabel agama merupakan data Kategori sama numerik. Nominal. data nominal. Tuh. Lanjut ya.
Oke. Masih Lauren memimpin. Wow, masih bagus sekali ya. Semuanya memahami. Betul, yang betul 43 orang. Apa tadi jawabannya? Maka variabel berat badan merupakan data Numerik rasio. numerik rasio. Betul ya. Wah, senang banget berarti kalian memang paham nih. Keren-keren. Next. Oke. Kita lihat yang memimpin masih Lauren. Lanjut Noval. Wah, masih lumayan. Ini variat yang betul ya, menjelaskan karakteristik tiap variabel disebut uji deskriptif. Jadi kalau penelitian deskriptif berarti dia adalah penelitian dengan hanya menjelaskan karakteristik atau melihat estimasi nilainya. Ada yang masih jawab bivariat, multivariat, validitas. Enggak ya, kalau bivariat, multivariat itu beda definisi yang lain. Tapi ini udah 50% betul. Oke, lanjut. Oke, habis waktunya. Kita lihat masih Lauren dan Noval yang memimpin. Ini udah bagus nih. 39 orang yang betul. Bivariat. Betul ya, antara dua variabel. Satu variabel dependen, satu variabel independen. Itu adalah uji bivariat. Masih dijawab uji validitas ya. Oke, salah. Next. Oke, habis 46 orang yang menjawab dari 49. Oke, masih Lauren dan Noval yang memimpin. Dilanjut Nanda. Uji T, 27 orang. Oke, masih sebagian besar sudah betul berarti ya. Masih ada yang jawab uji korelasi, uji chi-square, dan uji ANOVA. Uji statistik untuk menguji perbedaan
rata-rata antara dua kelompok. Kalau perbedaan rata-rata antara dua kelompok ini, berarti kalau rata-rata kita bicara tentang data apa ini? Data apa kalau ada rata-rata nih? Melihat rata-rata. Perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Berarti kita adalah penelitian kita adalah data numerik. Lalu dihubungkan dengan variabel kategorik. Jadi satu variabel kalian numerik, satu variabel kalian kategorik. Berarti kalian pakainya uji T ya. Yang betul sini. 27 orang sudah betul. Lanjut ya. Pertanyaan ke-6. Oke, masih 46 orang yang jawab, 3 orang tidak jawab. Lauren, Noval, Nanda, masih. Uji Anova, betul ya, 31 orang. Udah lebih dari 50%-nya menjawab betul. Masih ada yang jawab uji korelasi dan uji chi-square. Uji Anova itu melihat antara datanya data numerik dan data kategorik, tapi perlu digarisbawahi kategoriknya adalah lebih dari 2 kelompok. Kalau tadi uji T adalah 2 kelompok, kalau kalian kategoriknya punya lebih dari 2 kelompok, berarti ANOVA. Next question. Oke, 48 orang yang jawab dan yang memimpin masih Lauren. Dilanjut Noval, Nanda, Sophie. Uji chi-square. Wah, bagian besar sudah betul ya. Betul, uji chi-square. Di mana data yang dihubungkan adalah kategorik dengan kategorik ya. Lanjut, pertanyaan terakhir. Habis 47 orang yang jawab betul sebanyak si Lauren yang memimpin. Wow, keren. 46 orang. Keren, keren. Nah, hanya 1 orang yang jawab uji ANOVA ya. Jadi yang betul adalah korelasi.
untuk menguji variabel numerik dengan numerik. Oh, masih ada, coba. Oh ini, oke. Stop berarti ya. %70%. Oh, selamat kepada Lauren, Naval, dan Nanda. 3 terbesar dengan nilai pada pretest pagi ini. Boleh kasih aplaus dulu kali teman-teman. Teman-temannya berarti udah baca banyak ya dari uji bivariat yang parametrik. Tapi sebetulnya yang lain juga udah banyak betul. 100%, Celsiva, cuma waktunya aja tadi. Lebih cepat Lauren. Ya. Betul semua. Kan banyak kan yang betul semua. Wow, keren-keren. Hebat kalian. Oke, kita lanjut ke materi. Wah, udah baca dengan baik nih berarti nih teorinya ya. Oke, itu tadi hasilnya untuk menilai kemampuan awal kalian sudah baca dan baik belum nih? Ternyata awal 74% semuanya harusnya sudah paham ya materi ini. Jadi saya cuma tinggal mengulas sedikit. Oke, tujuan pembelajaran hari ini mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan uji T dengan tepat dan benar. Yang kedua adalah menjelaskan uji ANOVA dengan benar dan mengidentifikasinya ya, menentukan uji ANOVA dengan benar. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan uji chi-square dengan tepat dan benar. Terakhir, mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan uji korelasi. Ya, ada 4. Ini adalah jenis-jenis dari uji parametrik. Next, karena kita adalah 2 teori ya, bobot SKS-nya, jadi ada 2 kali 50 menit, 100 menit. Ini pembagiannya nanti untuk waktu tentatif mengikuti proses pembelajaran saja. Nah, ini tadi uji bivariat parametrik. Tadi ada yang masih ingat uji bivariat apa? Yang menghubungkan antara 2 variabel. Satu variabel independen, satu variabel dependen. Ada uji T. Uji T ini digunakan pada variabel kategorik 2 kelompok. Contoh apa? Boleh coba tunggu. Kalian boleh tulis di kolom chat contoh variabel kategorik yang kategorinya 2 kelompok. Silakan. Apa nih variabel apa, data apa yang bisa kalian dapat dengan yang merupakan kategorinya 2 kelompok? Boleh ditulis di chat apa nih kira-kira? Saya mau semuanya berpartisipasi ya, nggak yang itu aja atau yang harus saya tunjuk. Semuanya kasih contoh jenis kelamin. Jenis kelamin lagi, laki-laki perempuan, pekerjaan. Pekerjaan ini, bekerja tidak bekerja gitu ya maksudnya mungkin ya. Warna mata. Nurlia, warna mata. Warna mata ada 2 kah kategorinya?
Status pernikahan, Nanda. Nanda status pernikahan nih? Menikah tidak menikah aja begitu? Atau kalau gimana? Mana Nanda? Iya, menikah atau belum menikah? Oh, menikah atau belum menikah. Oke. Kalau sudah menikah tapi divorce, mungkin kan bisa ada ya. Biasanya kalau di survei-survei itu kalau status menikah lebih dari 2 ya. Tapi itu balik lagi ke penelitinya. Cuma kita harus juga tahu pembagian di survei-survei sebaiknya biasanya itu seperti apa. Kalau status pernikahan itu biasanya ada belum kawin, kawin, cerai, atau janda, duda, dan gitu-gitu deh ya. Ada beberapa. Tapi nggak apa-apa, balik lagi ke penelitinya. Kalau warna mata, Nurlia, putusan ya atau tidak? Ada lagi yang lain? Status hidup meninggal. Oke. Asman, suami atau istri. Suami atau istri ini variabelnya apa nih, Asman? Suami atau istri? Variabel apa ini maksudnya? Yang lain? Tingkat kebugaran, baik atau buruk. Boleh. Ada lagi? Shalom, Erianti, Rizka, ada? Nurfira, apa nih? Variabel kategorik dengan 2 kelompok. Kewarganegaraan WNI, WNA. Boleh. Aurora. Ada lagi? Banyak ya. Kondisi kesehatan. Lulus atau tidak lulus. Apa nih? Salah sehat atau sakit? Status kelulusan, lulus atau tidak lulus. Boleh, Madam. Nanda, kondisi kesehatan, sehat atau sakit. Asman, setuju atau tidak setuju. Bisa. Novel, besar atau kecil. Boleh. Herianti, kemampuan berbahasa Inggris fasih atau tidak. Oke. Kanan atau kiri. Variabel apa ini Novel? Kanan atau kiri ini? Nanti kamu kategorinya kanan dan kiri itu variabel apa? Betul kan? Belokan jalan ibu mungkin. Belok. Iya betul. Boleh belokan jalan kanan sama kiri. Ya bisa. Yang penting 2 kategori ya. Oke. Cukup. Terima kasih. Itu uji T. Ya. Ingat ya, kategoriknya itu harus 2 kelompok dan numerik katupnya. Satu lagi variabelnya adalah numerik kategorik dan numerik. Lalu ada uji ANOVA. Share saya di ini kan, di materi ya. Uji ANOVA itu tetap kategorik dengan numerik, tapi kategoriknya lebih dari 2 kelompok. Apalah sekarang, kasih contohnya. Di chat boleh. Siapa yang belum bersuara nih? Tingkat pendidikan. Oke, boleh. SD, SMP, SMA gitu ya. Golongan darah. Tuh. Sama Loren golongan darah. Ada lagi? Golongan agama. Ya, warna kulit. Oke. Warna mata. Diulang lagi ya. Tadi warna mata. Harusnya sih masuknya lebih dari 2 kategori ya. Size baju. Golongan UKT. Tuh. Status hubungan. Apa nih? Jomblo, single, taken, madam. Boleh lah. Apa bedanya jomblo dengan single? Jenis HP. Boleh.
Aldila Diva, genre musik. Genre musik bisa ya, macam-macam. Genre film. Indeks BMI, betul. Indeks BMI suku. Jenis warna. Najah ada? Siapa yang belum berkomentar? Ayo. Rima. Elzandra, jenis teman. Apa nih jenis teman, Asman? Pembagiannya jenis teman. Kategoriknya apa, Asman? Mana sih? Saya agak susah nyari orang-orangnya. Banyak. Mana Asman ini? Saya belum berhasil. Warna baju, gaji. Gaji nih. Gaji nih agak harus diluruskan. Ini kategorinya seperti apa gaji? Dila Safitri, ada Dila? Ya. Apa tadi Dila jawabnya adalah Gaji. Gaji. Kategorinya seperti apa? Misalnya ada 3 posisi pekerjaan yang berbeda gitu, Bu. Gajinya bisa berbeda-beda juga ya. Kategorinya gaji satu itu berapa? Apa namanya? Kamu tulisnya gimana? Kalau mau kategori lebih dari stok jadinya. Punten Ibu, putus-putus di saya. Gaji itu, ini kan kita lagi mencontohkan kategori lebih dari 2 kelompok. Lalu Dila memberikan jawaban gaji. Nah, kategorinya seperti apa? Jadi, bisa lebih dari 2 kelompok, lalu dia masuk ke variabel kategori gitu. Karena kan bisa jadi gaji itu orang persepsinya 5 juta, 10 juta gitu. Itu kan berarti udah ke numerik ya. Nah, kalau masuk kategori dan lebih dari 2 kelompok itu seperti apa kategorinya? Masuknya ke uji yang ANOVA, Ibu. Yang ini yang 3 kelompok kan ya, Bu? Betul, 3 kelompok. Cuma saya mau tahu kategorisasinya. Dikatakan gaji A itu seperti apa, gaji B itu seperti apa, sampai bisa masuk kategori gitu. Kalau misalnya gajinya berdasarkan jabatannya begitu bisa nggak ya, Bu? Oh, berarti berdasarkan jabatannya. Ya, atau berdasarkan profesinya juga, antara dosen mungkin dengan apoteker. Oke. Kalau berdasarkan kerjaannya bisa ya. Jadi maksud saya itu jangan sampai ada variabel gaji masuk kategori, tapi di dalam kategorinya itu angka gitu tadi ya. 5 juta, 10 juta, itu berarti sudah masuk numerik gitu ya. Oke, sudah betul Dila. Terima kasih, Bu. Oke. Model atau tipe, model apa ini Jafar, Sidik? Model atau tipe? Model apa? Jafar, tingkat ras. Seperti model rumah mungkin Ibu. Model rumah, A-nya kategorinya apa tuh? Mau lebih dari 2 berarti ada lebih dari 2 kategori rumahnya. Model rumah apa? Pokoknya kamu harus bikin lebih dari 2 kategori ya model rumahnya ya. Kalau mau masuk uji ANOVA. Tingkat rasa ya bisa, domisili boleh, menu makanan, Nova, Aurora, genre musik, status ekonomi, Safira Rosida. Nih, ini juga harus di di bold ya. Jadi kadang orang berpikir status ekonomi itu bisa numerik atau kategorik. Boleh? Safira ada? Safira? Ya, Ibu. Gimana kategorinya? Status ekonomi biar masuk kategori lebih dari 2 kelompok. Jadi ada golongan atas atau golongan menengah sama golongan bawah, Ibu. Atas, menengah, bawah begitu ya. Oh iya, betul. Betul. Kalau begitu itu masuk ke status ekonomi dengan kategorik dan bisa menggunakan uji ANOVA kalau satu variabelnya lagi adalah numerik. Oke.
Thank you, Safira. Lalu genre film, merek sepatu. Oke. Sophie, merek sepatu. Aurora, genre buku. Genre buku ini, oke boleh. Najah, alam. Najah, alam ini seperti apa maksudnya? Najah. Ada Iya, Najah. Bu. Gimana? Alam, apa kategorinya? Sampai kategori lebih dari 2 kelompok. Apa? Gunung, terus hutan, sama alam semesta. Gunung, oh begitu maksudnya, gunung, hutan, laut gitu ya. Oke. Oke, bisa. Oke, thank you Najah. Lanjut, Siti Nuriska, ukuran baju. Ya, Shalom. Status pertemanan, teman aja. Teman aja, teman. Oke, ini mungkin tadi juga ada tuh status pertemanan. Ini ya, dijelaskan sama Shalom. Kategorinya adalah teman aja, teman banget. Teman aja, teman banget. Apa nih yang membedakan kategorisasinya? Teman, lu teman aja nih, lu teman banget. Oke. Herianti, jenis film. Naria, jabatan. Oke. Nurlia, jenis olahraga, sepak bola, basket, pendidikan, tingkat kepedasan. Ya, tingkat nyeri. Oke. Jawa Sunda. Oke. Udah paham semuanya. Cuaca, Siska, cuaca, hujan, cerah, berawan. Oke, betul semuanya. Itu ya, uji ANOVA jangan salah, kalau uji T2 kelompok, uji ANOVA kalian harus punya kategorinya lebih dari 2 kelompok dan dihubungkan dengan variabel numerik. Pastikan numeriknya adalah normal datanya ya. Jadi kalian baru bisa pakai uji ANOVA. Kalau variabel numeriknya itu tidak normal, kalian tidak bisa pakai uji ANOVA atau uji T. Nanti kalian belajar uji non-parametrik selanjutnya dengan pasangan ya. Lalu uji bivariat untuk parametrik selanjutnya ada uji chi-square yang ketiga, yaitu variabel kategorik dengan kategori. Oke, ini tadi udah banyak banget yang betul, karena ini biasanya lebih banyak digunakan oleh mahasiswa uji chi-square ini pada tugas akhir ya. Jadi ketika mereka punya variabel numerik dan tidak tidak normal, saya nggak mau pakai uji non parametrik Bu, saya mau numeriknya itu saya jadikan kategorik, jadinya kategorik dengan kategorik. Misal tadi ya, ada dicontohkan siapa saya lupa, itu gaji. Ternyata dia awalnya gajinya itu numerik nih, pakai ini pakai angka 2 juta, 3 juta. Ternyata data numeriknya tidak normal. Ya saya nggak jadi nih pakai uji T misal. Udah deh saya ganti si gajinya itu, saya mau jadi kategorinya di variabel kategorikan. Ini kita pernah belajar ya di record ya. Di record ke variabel kategorik. Jadilah tidak pakai numerik lagi tapi kategorik. Jadi pakai uji chi-square. Lalu ada uji korelasi. Ini adalah variabel numerik dan numerik. Ini harus dipastikan kedua variabelnya normal datanya ya. Normal artinya kalian datanya semua ada di bawah kurva normal, lalu tidak ada outlier, tidak ada data ekstrim ya. Masih ingat ya data ekstrim ya? Itu dikatakan uji parametrik. Next-nya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita studi kasus langsung mengenai uji parametrik dan jenis-jenisnya tadi? Ada? Oke, kalian boleh baca statusnya. Kasus 1 ini, uji statistik yang digunakan apa ya? Kalau ada satu riset dilakukan pada ibu hamil yang mengkonsumsi tablet FE dengan merek A. Kalian bikin satu obat zat besi, mereknya A lah ya, kalian kasih merek. Terus kalian mau melakukan penelitian terhadap obat tersebut. Nah, ternyata dari penelitian tersebut didapatkan hasil pengamatan dan hasil pengukurannya itu ada 1 kadar hemoglobinnya.
kalian mengetes HB-nya. Pengukuran pertama, HB1 adalah pengukuran HB pada pertama, yaitu sebelum responden mengkonsumsi tablet FE yang kalian buat itu tadi. Lalu setelah 90 tablet diminum, kalian mengukur kembali nih HB-nya. Kalian mau lihat efektivitas si obat ini. Diukurlah di HB2. Otomatis kalau HB datanya adalah numerik ya, 11, 12, 13, seperti itu. Terus kalian juga mengamati status merokoknya ibu, merokok tidak merokok. Nah, dari kasus ini kira-kira uji yang tepat adalah apa? Boleh ditanggapi di kolom chat lagi ya, biar semuanya aktif. Terus kasih alasan kenapa menurut kalian uji itu yang pas. Apa? Silakan. Apa ada yang sudah dapat uji apa ya yang cocok? Kalau kasus penelitiannya seperti ini. Kalau ini apa berarti? Poin pertama ini datanya numerik, kadar HB. Poin kedua juga numerik. Kalau ini kategorik ya, merokok tidak merokok. Nah, jadi apa ujinya? Kalau kalian mau menganalisis riset kalian itu. Uji T, Sulistiawati uji T. Kenapa? Kenapa pakai uji T? Nanda uji T untuk membandingkan rata-rata kadar hemoglobin sebelum dan setelah ibu hamil. Betul, bisa uji T. Belum ada alasannya. Nanda ini udah oke. Asman uji T 2 kelompok sebelum konsumsi FE dan setelah konsumsi FE status merokok iya atau tidak. Apa nih status merokok iya atau tidaknya gimana? Uji chi-square juga untuk menguji hubungan antara status merokok ibu dengan penggunaan tablet FE. Oke, Nanda. Nanda udah nemuin dua nih, uji T dan uji chi-square katanya. Uji T-nya yang sebelum dan sesudah. Asman juga. Ada lagi korelasi, bisa korelasi? Anova bisa? Coba Nanda, boleh dijelaskan ke teman-temannya. Ada? Nanda? Oke. Kenapa Nanda memilih uji T dan chi-square? Belum terdengar, Nanda. Mungkin kalau sekarang apakah sudah terdengar? Sudah jelas. Ya baik, jadi alasan saya memilih uji T dan uji chi-square itu karena kalau misalnya uji T itu digunakan untuk membandingkan dari rata-rata kadar hemoglobin sebelum yang pertama itu sama sesudah ibu hamil itu mengkonsumsi tablet FE-nya. Nah, jadi uji ini kan nanti bakal ada apa ya, kayak terlihat gitu perbedaan yang signifikan antara kedua pengukuran tersebut. Oke, lalu kalau Ya, jadi yang tadi uji t-test itu buat membandingin sampel yang sama sebelum setelah sudah perlakuan yaitu mengkonsumsi tablet FE-nya. Terus kalau misalnya uji chi-square itu kan untuk apa ya, menguji hubungan antara status merokok si ibu
dengan penggunaan tablet FE-nya. Jadi kita bisa ngelihat nantinya itu hubungan antara kedua variabelnya itu. Oke, kalau status merokok itu merokok tidak merokok. Terus penggunaan tablet FE-nya itu maksudnya nanti kategorinya seperti apa? Diberikan, tidak diberikan begitu, minum atau tidak minum, mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi gitu maksudnya. Atau kamu pakai variabel hemoglobin juga? Mungkin lebih kayak ada pengaruh atau tidaknya terhadap hemoglobin, Bu. Ada pengaruh atau tidaknya? Uji chi-square ada pengaruh atau tidaknya terhadap jadi variabel pertama itu status merokok, variabel satunya lagi kalau uji chi-square itu apa? Status merokok dengan penggunaan tablet FE. Maksudnya maaf. Jadi hubungannya si status merokok itu sama si penggunaan tablet FE-nya kan, tablet FE-nya kan nanti akan mempengaruhi kadar hemoglobinnya ya. Nah, dari si status merokoknya itu kalau misalnya dia merokok itu mempengaruhi juga kadar hemoglobin juga gitu. Oke. Jadi nanti kamu akan merekap si kadar hemoglobinnya itu apakah ada pengaruh atau tidak dulu. Lalu kamu analisis kembali dengan status merokoknya seperti itu. Ya, betul. Ya, betul. Bisa betul ya. Dua uji dari Nanda, uji T, di mana dia akan mengukur kadar HB sebelum diberikan obat dan setelah diberikan obat. Lalu Nanda akan menggunakan juga atau menganalisis juga dengan uji chi-square. Jadi setelah dia menganalisis yang pertama, itu terlihatlah ada pengaruh atau tidak. Tadi ya, sebutin deh ternyata pengaruh hemoglobin. 1A, A1, coding 1 untuk berpengaruh. Coding 2-nya tidak berpengaruh. Lalu dihubungkan dengan status merokok. Ya, merokok, tidak merokok. Oke, betul. Ada 2. Lalu ada lagi yang jawab Noval, uji korelasi Ibu karena dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara status merokok dan kadar HB. Gimana nih Noval? Iya, Ibu. Ya, gimana maksudnya? Uji korelasi itu seperti apa? Nanti kamu akan menganalisisnya rencananya kalau menggunakan uji korelasi. Ya. Oke, baik. Izin menjawab, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Jelas. Ya, silakan. Oke, mungkin saya ingin mencoba menjawab karena kenapa saya menjawab uji korelasi juga karena di situ kan ada uji square juga, Bu. Nah, itu menguji apakah ada atau tidaknya keterkaitan antara dapat mengukur juga kekuatan antara hubungan merokok atau tidak merokoknya ibu dengan kadar hemoglobin yang ada gitu di dalam tubuh si ibunya itu. Korelasi antara berarti variabelnya adalah status merokok dengan kadar HB. Ya, kadar HB-nya Ya. numerik. Iya, Ibu. Status merokoknya? Iya atau tidak? Iya atau tidak. Kalau uji korelasi ini antara variabel? Variabel numerik dengan kategori. No, korelasi? Diingat lagi, numerik dan? Numerik. Numerik dan numerik. Nah, oke. Berarti kalau status merokok belum bisa ya kalau untuk korelasi. Atau mungkin kamu bisa mencari data numerik lainnya diajukan dengan kadar hemoglobin itu. Begitu ya? Baik, Ibu. Oke, kalau enggak tadi bisa itu tapi bukan numerik tapi uji T ya, karena numerik dengan kategori. Oke, Noval, terima kasih. Ada lagi yang mau jawab selain uji T, uji chi-square? Cukup, kita lanjut ya. Nah, betul ya, itu kita bisa menggunakan uji T salah satunya. Kita bahas uji T dulu. Ternyata uji T itu ada 2, uji T independen, uji T dependen. Tergantung sampel dari penelitiannya tadi. Makanya di awal ada salah satu
poin bagaimana kita memilih uji statistik. Salah satunya adalah sampel penelitian. Nah, ini kita terapkan pada uji T. Apakah sampel penelitiannya itu independen atau dependen? Ketika uji T itu independen, maka kita menggunakan uji T independen. Apa syarat ujinya? Kedua kelompok data independen. Jadi kedua kelompok data, baik data kategorik atau data numeriknya, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dia independen ya. Tidak dipengaruhi. Lalu variabel yang dihubungkan berbentuk kategorik. Dua kategori. Ingat ya, dua kategori. Misal tadi adalah merokok, tidak merokok. Dan numerik. Numeriknya bisa kalian pakai kadar HB yang kedua misal, atau kadar HB yang pertama itu bisa. Jadi kalian hubungkan antara status merokok dengan HB1, status merokok dengan HB2, seperti itu. Itu bisa pakai independen. Dan harus digarisbawahi datanya harus berdistribusi normal. Jika tidak normal menggunakan uji non-parametrik. Nanti ada namanya Mann-Whitney. Mungkin Pak Salman nanti yang akan masuk ya, Mann-Whitney. Nah, uji T yang kedua ada uji T dependen. Itu syarat ujinya kalau kedua kelompok data dependen ya, berpasangan, pair. Sama ini, dua kelompok data berpasangan. Tadi contoh HB1 dan HB2, dia berpasangan. Tidak akan ada HB2 kalau belum ada HB1, seperti itu. Jadi, saling mempengaruhi. Itu uji T dependen. Distribusi datanya harus normal. Itu ya. Dan tadi bisa juga uji chi-square ya, setelah udah dapat nih hasil dari uji T dependen, seperti Nanda bilang, uji T dependennya sudah dapat nih, ternyata pada responden 1 ada peningkatan, berarti berpengaruh. Ternyata pada responden kedua tidak ada peningkatan, berarti tidak berpengaruh. Nah, kita dapat variabel baru kan, berarti di variabel baru itu ternyata datanya adalah kategorik, terus kita hubungkan dengan status merokoknya, merokok tidak merokok. Nah, ini bisa pakai uji chi-square, betul ya Nanda ya. Sudah berpikir sampai dapat hasilnya, terus dia korelasikan lagi atau dia analisiskan lagi dengan data selanjutnya. Untuk uji T ada yang mau ditanyakan dulu? T-test dibedakan ya, uji T independen dan dependen. Dan dalam satu data, dalam satu penelitian kalian boleh pakai dua-duanya, tapi kalian harus paham itu tadi syarat ujinya, apakah dia berpasangan atau tidak. Jadi di awal kalian melakukan analisis uji T dependen, lalu kalian dianaliskan lagi dengan independen, itu boleh. Nah, ini ada satu raw data, satu kumpulan data. Masih terdengar sinyal saya ya? Masih ya? Masih terdengar ya? Nah, ini ada beberapa data, silakan kalian, bentar ya. Silakan kalian identifikasi uji statistik apa yang bisa didapatkan dari variabel-variabel ini. Ada berat badan bayinya, nanti ya setelah ibu hamil itu sudah lahiran, ada berat badan bayinya nih, berpengaruh dari HB-nya misal. Jadilah dia berat badan bayinya ada yang rendah, terus ini berat badannya sudah diklasifikasikan, sudah dikategorikan ya, kurang dari 2.500. Ketika 1021 berarti dia kurang dari 2.500. Artinya dia yes ya di sini. Bentar. Ya. Berarti dia kalau misalnya datanya, nih ini kan yang ini, yang kategori dari berat badan bayinya itu sudah di-coding. Kalau misalnya dia berat badan lahirnya benar kurang dari 2.500, iya dia mengalami berat badan lahir rendah. Kalau yang lebih dari 0, tidak mengalami. Terus ada usia ibu, ada berat badan ibunya, ada status merokoknya, ada status riwayat keguguran ya, prematur, riwayat keguguran, ada riwayat hipertensi, iya tidak,
ini apa namanya variabel dia memeriksakan kehamilannya atau tidak nih. 2, 1, 0. 2 itu artinya dia memeriksakannya 2 atau lebih ya. 1 itu hanya 1 kali, 0 itu tidak pernah memeriksakan. Ini kadar HB yang pertama dites, ini kadar HB yang kedua dites. Nah, silakan kalian diskusikan secara kelompok. Ibu bagi kelompoknya dulu masuk ke breakout room ya. Kaji sebanyak mungkin, terus diberikan alasan ya kenapa, seperti kenapa dapat kenapa uji tersebut bisa digunakan pada analisis datanya. Gimana ini ya? Stop share dulu ya. Kalau mau buat breakout room, oke. Ada berapa orang? 40 ya? 50. Kita buat 5 ya, tiap ini 10. Oke. Udah Ibu bagi, silahkan kalian masuk, terus kalian diskusikan. Nanti silahkan kalian diskusikan selama 15 menit ya. Nanti kalian masuk lagi main room, silakan presentasikan apa saja yang kalian dapat dari identifikasikan uji statistik apa yang dapat digunakan pada data ini. Madam, silakan bergabung ke grupnya Madam. Menurut teman-teman itu apa? Satu-satu. Ada berat lahir, usia ibu, berat ibu, status merokok, histori prematur, histori hipertensi, visit and first trimester, hemoglobin. Ada uji T nggak sih ini tuh? Smoking status? Ya nggak? Ya nggak? Ada hipertensi sama smoking status? Ini kan ada 4 ya ininya, apanya namanya lupa. Pokoknya itu ada 4, terus itu 4-4-nya kategori kan yang nggak ada nominalnya. Ada 4 kategori. Kategori 4-4-nya berarti yang jelas korelasi udah gak mungkin.
Ini sih. Kenapa korelasi nggak mungkin? Karena ini kategorik bukan numerik. Tapi bisa nggak sih numerik sama numerik gitu digabungin gitu? Kayak HB sama berat ibu gitu. Itu ada kaitannya nggak? Itu bisa diuji korelasi nggak sih? Kan numerik banget. Kurang tahu. Mel ada SS-an ini gak Mel yang tadi ada 4 tabel pengertian uji T, C square gitu-gitunya. Aku nggak SS tadi. Ada benar. Mau. Berarti yang jelas tuh ada yang paling kelihatan uji T ya. SS-an yang uji-uji itu kan ya. Yang uji T, uji C sekarang ada 4 tadi. Status merokok. Oke, silakan diskusikan ya teman-teman ya. Baik Ibu. Kalau bisa lebih dari satu. Jadi semuanya bisa ambil satu-satu. Kalian nggak usah lihat dulu. Kira-kira ini secara teori ada nggak sih pengaruhnya? Nggak usah ya. Kalian terserah. Pokoknya lihat aja datanya ini. Ternyata data kategorik, ini kategorik. Ya udahlah. Secara substansi itu sebetulnya ada nggak sih di teori ini tuh berpengaruh tentang ini, itu kalian nggak usah pikirkan dulu ya. Yang penting uji identifikasi itu antara data yang ini dengan data ini tuh bisa nggak sih menggunakan uji T atau uji ANOVA atau uji chi-square atau uji korelasi begitu ya. Tidak usah dipikirkan secara substansinya itu nanti sebetulnya di teori berpengaruh atau enggak. Oke? Oke. Baik Ibu. Jangan lupa nanti ada presentasi, tapi jangan terlalu banyak ya, hanya presentasi variabel A dan B alasannya, variabel A dan B alasannya. Seperti itu. Oke. Oke, silakan dilanjut. Baik. Itu berat badan di sebelah kanan cuma 2 kan? Maksudnya lebih atau yang kurang dari itu doang? Berarti itu Iya. cuma tes gak sih? Apa-apa? Oh ya, tes benar-benar. Terus alatnya juga ya? Ini malas sekali nulisnya. Bentar. Ketik aja boleh nggak? Boleh sebut. Kamu mau lensi? Hah? Mau lensi? Iya, di handphone aja ya. Iya, boleh. Di aku suara Nanda tuh nggak ada tau. Ini Halo, udah mulai diskusinya? Udah ya? Sedang diskusi ya? Udah dapat berapa nih? Iya, Bu, baru mulai dari berat badan. Oke, ya silakan ya kalian diskusikan identifikasi. Kalian tidak perlu lihat secara substansi sebetulnya ini di dalam teori itu ada pengaruh atau enggak. Jangan dulu pikirin itu, yang penting kalian melihat datanya adalah kategori atau numerik, lalu identifikasi cocok nggak menggunakan uji statistik tersebut gitu ya. Walaupun misal kalian mau misal antara berat badan bayi dengan berat badan ibu, kira-kira di teori ada nggak ya, nggak perlu. Tapi kalian lihat aja
datanya, cocoknya pakai apa begitu. Dan jangan lupa nanti setelah 10.30 kita masuk ke main room, ada presentasi singkat dari kelompok ya. Oke, silakan dilanjut. Karlina masuk kelompok mana tadi? Karlina masuk kelompok berapa tadi? Halo? Karlina? Dengar Ibu nggak? Saya masukkan kelompok 4 ya. Pak Irus kelompok berapa tadi? Virus kelompok berapa tadi? Bu, saya tadi kelompok 1, tapi laptop saya tadi tiba-tiba mati. Makanya keluar. Maaf. Kelompok 1 lagi ya. Iya, Ibu, terima kasih. Gimana? Udah dapat? Udah dapat berapa? Ada uji T, uji Chi-square, banyak sih Bu. Oke, bagus gitu gitu. Jangan lupa nanti di setelah 10.30 kita ada presentasi singkat aja ya dari kelompok ya. Alasan kenapa ada uji T, ada uji Chi-square dan lain-lain itu. Oke. Baik Ibu. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Bu. Halo, sudah mulai diskusi? Udah mulai Ibu. Sudah dapat berapa uji yang bisa diterapkan? Baru mendapat 2, Ibu. 2. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti setelah 10.30 kita balik ke main room. Jangan lupa ada presentasi singkat ya dari kelompok ya. Kenapa uji 2 itu diangkat, terus alasannya kenapa gitu. Oke. Baik, Ibu. Nah, silakan lanjut diskusi. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Berarti yang uji ANOVA ini 2 semua nggak sih sebenarnya? Sudah mulai diskusi? Halo? Sudah, Ibu. Sudah dapat berapa uji yang didapat, yang bisa diidentifikasi? Dapat 3, Ibu. Oke, udah bagus ya.
Sebentar lagi kita balik ke main room, silakan dipersiapkan untuk presentasi singkat saja ya. Oke, silakan lanjut diskusi. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ini guys, ini siapa yang ini screen? Prima ya? Ini bisa dicoret-coretnya nggak sih buat ditandainnya? Biar nanti presentasinya kalau disuruh nampilin ini gitu. Prima tolong. Berat badan bayi atau berat badan ibu tadi, Eri? Kayaknya berat badan ibu deh. Berat badan ibu dengan history of premature labor. Bisa sih sebenarnya. Cuma bisa sih sebenarnya. Tapi kalau berat badan bayi kayaknya lebih bisa masuk. Soalnya kalau prematur kan kecil-kecil ya biasanya. Berarti itu masuknya ke uji apa? Tadi itu. ANOVA tadi kalau kata Eri. ANOVA ya. Iya, iya, iya. Berat badan ibu dengan ada lagi? Korelasi kita baru HB1 dan HB2. Kalau berat badan ibu dengan berat badan bayi ada pengaruhnya nggak? Maksudnya itu bisa nggak? Numerik dengan numerik. Sebenarnya usia ibu dengan history of labor, premature labor juga bisa sih. Oke, sudah semua balik main room. Oke, tadi udah diskusi ya. Tadi juga saya sudah coba masuk ke tiap
breakout room, sedang berlangsung diskusinya, mudah-mudahan. Siap nggak siap? Harus siap ya. Silakan presentasikan singkat saja. Dari kelompok 1, ada siapa yang akan mempresentasikan? Tadi ada Lauren, Noval, ya, Naja. Siapa lagi tuh? Siapa? Kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan. Siapa yang jadi perwakilan untuk? Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Penting Ibu izin masuk sebagai perwakilan kelompok 1. Mungkin nanti teman-teman dari kelompok 1 bisa membantu untuk menjelaskan jika ada kekeliruan. Baik, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yakni kita mendapatkan beberapa uji di data-data yang telah Ibu berikan tadi. Ini yang pertama ada uji T, yakni uji pada status merokok dan hipertensi. Lalu ada uji chi-square, karena bisa dikaitkan antara status merokok dengan nilai hipertensi yang didapatkan. Lalu berikutnya ada korelasi antara HB1 dan HB2. Novel ya, maaf ya saya potong ya. Baik, Oke. Yang pertama tadi uji chi-square antara status merokok dengan hipertensi. Dengan hipertensi. Oke, merokok tidak merokok, hipertensi tidak hipertensi. Oke, lanjut. Yang kedua, korelasi HB1 dan HB2. Korelasi HB1 dan HB. Oke. Lalu ada uji ANOVA, history premature labor, karena terdapat 3 pilihan. Tidak pernah, sekali, 2 kali, dan seterusnya. Disambungkan dengan? Bisa dengan berat badan ibu, dengan berat badan bayi juga. Oke, berarti ada 2 ya. Tadi history tadi dengan berat badan ibu, lalu history dengan berat badan bayi. Oke, ada 4. Lalu ada lagi? Ada lagi Bu, ANOVA juga masih history premature labor, yakni usia ibu dengan history premature labor. Oke, usia ya. Oke, 5. Ada lagi? Mungkin dari kelompok kami baru mendiskusikan gitu Ibu. Oke, uji T ada nggak? Uji izin masuk Ibu, uji T ada, yakni status merokok dan hipertensi. Status merokok dan hipertensi. Uji T numeriknya yang mana? Boleh dibantu juga teman-temannya juga. Itu uji T. Gimana Nova? Dan Ibu izin masuk untuk uji T-nya status merokok dan berat badan bayi. Merokok dan berat badan bayi. Berat badan bayi yang numerik. Iya, berat badan bayi numeriknya Ibu. Oke, iya bisa. Berarti uji T apa itu? Oh, uji T apa Nova? Atau yang lain teman-temannya, kalau itu uji T apa? Kalau misalnya status merokok dengan T dependen atau T independen? Bisa diulang pertanyaannya? Kalau tadi contoh kasus dari teman-teman kelompok 1, status merokok dengan berat badan bayi yang numerik ya, itu uji T dependen atau uji T independen? Izin jawab Ibu, dependen. Dependen. Ya. Dependen gimana kelompoknya? Dependen ya. Itu kelompok lain. Kelompoknya siapa nih tadi? Lauren ya? Udah oke nih. Dependen dari kelompok 1. Ya. Ya, dependen ya. Ini dari kelompok 2 boleh kita diskusi, nggak apa-apa. Kan dari kelompok 1 ada variabel status merokok, kategorik ya.
dua kategori merokok tidak merokok. Lalu dihubungkan dengan numeriknya adalah berat badan bayi, begitu. Jadi ini adalah betul uji T, dua kategori dengan numerik. Hanya uji T-nya independen atau dependen. Boleh di kolom chat juga deh kalau nggak mau semuanya. Kalau ada yang bilang, T independen atau dependen? Independen atau independen? Independen, Suciawati. Kenapa? Independen. Soalnya tadi Kenapa? Suciawati mana? ada kategorik sama numerik, Ibu. Kategorik dengan numerik. Kita independen. Memang kategorik dan numerik kan. Yang lebih spesifik lagi alasannya. Apa lagi? Karena sampel penelitiannya independen apa dependen? Karena sampel penelitiannya independen ya. Ya enggak, Nova. Sampel berat badan bayi itu enggak dipengaruhi oleh variabel sebelumnya kan? Kecuali kalau HB1 dan HB2 kamu ukur, itu berarti sampel penelitiannya adalah dependen. Ya. Oke, jadi uji T-nya adalah uji T independen. Oke, terima kasih. Aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih ya. Karena waktu kita terbatas, selain kelompok 1 ada yang sudah siap. Dan pastinya akan saya tambahkan nilainya untuk yang presentasi. Kelompok selanjutnya, satu kelompok lagi saya beri 1-2 kelompok lagi, tergantung nih 1 kelompok. Ya, 1-2 kelompok lagi yang bisa presentasi. Dan kelompok 1, silakan. Nanda, oke silakan Nanda, dari kelompok berapa? Putus-putus suaranya. Punten Ibu, kalau sekarang apakah sudah terdengar jelas? Ya, jelas. Nanda dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Oke, baik. Izin sedikit memaparkan terkait diskusi kami ya. Dari data yang tadi diberikan, itu kita mendiskusikan sebentar. Jadi untuk berat badan bayinya itu dengan status merokok itu dihubungkan dengan uji C-square, di mana uji ini kita akan bisa melihat apakah ada hubungan antara berat badan dengan status merokok si ibu. Berat badan bayi dalam? Dengan numerik. status merokok ibu. Ya, Dengan jadi alasan variabel ini uji C-square yang digunakan karena kedua variabel ini adalah variabel kategori. Kemudian selanjutnya itu ada uji berat badan bayi dengan berat badan si ibu. Ini merupakan uji korelasi, di mana ini kita melihat hubungan antara berat badan bayi dengan berat badan ibu. Digunakan karena kita ingin melihat sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Kemudian ada berat badan bayi dengan history of premature labor, kan itu tadi di sebelah itu dilakukan dengan uji ANOVA atau variasi karena untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dari berat badan bayi lahir itu antara kelompok dengan riwayat persalinan prematur yang berbeda gitu, Bu. Jadi kan digunakan uji ANOVA ini karena kita membandingkan rata-rata berat badan bayi berat lahir dengan kelompok dari beberapa kelompok yang berbeda yang tadi prematur itu. Kemudian ada juga berat badan bayi dengan uji hemoglobin yang pertama dan uji hemoglobin yang kedua. Itu uji korelasi. Jadi ini digunakan buat melihat antara hubungan berat badan bayi lahir dengan kadar hemoglobin pada pengujian pertama dan pengujian kedua. Terus ada lagi uji berat badan bayi lahir dengan usia ibunya. Ini digunakan untuk dengan alasan jadi ini menggunakan uji korelasi.
untuk melihat sejauh mana korelasi antara berat badan bayi dengan usia ibunya. Kemudian ada lagi itu variabel berat bayi lahir dengan history of hypertension, itu kan yes or no tadi di notes-nya, itu menggunakan uji chi-square. Ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara berat badan bayi lahir itu yang lebih dari 2.500 atau kurang dari 2.500 dengan riwayat hipertensi ibu. Kemudian berat badan bayi lahir dengan non-fisik. Visit in first trimester ini menggunakan uji t-test. Jadi ini digunakan untuk membandingkan rata-rata berat bayi lahir antara dua kelompok yang berbeda, di mana memiliki kunjungan dokter pada trimester pertama kehamilan dan kelompok yang tidak memiliki kunjungan dokter pada trimester pertama. Ini untuk melihat kayak perbedaan yang signifikan dari rata-rata berat badan lahir antara kedua kelompok tadi itu. Kemudian ada berat badan apa lagi ya, bentar. Seperti itu aja, Bu. Oke, udah cukup. Udah lebih dari 5 ya, banyak sekali ya. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau menambahkan dari kelompok, atau ada, wah tadi kayaknya Nanda keliru nih, bukan uji ini gitu. Kita diskusi. Ada? Oke, udah bagus ya kalau dari tadi saya dengarkan semuanya itu udah cocok, uji statistik identifikasinya udah cocok ya, yang uji statistik yang digunakan. Hanya saja tadi ditegasin lagi ya, berat badan bayinya dalam kategori atau numerik, karena ada 2 ya. Cuma pasti kalau Nanda mau pakai korelasi pasti menggunakan berat badan bayi yang numerik begitu ya. Kalau misalnya mau pakai chi-square berarti pakai yang kategorik seperti itu. Ya, tadi Nanda belum menjelaskan aja, tapi pasti Nanda paham kalau ketika chi-square pakainya berat badan yang kategorik seperti itu. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Nanda dan teman-temannya, hasil diskusinya sudah bagus sekali. Boleh aplausnya juga untuk kelompok 2. Satu kelompok lagi boleh. 3 menit aja ya. Ini bisa 4 menit. Nanda. Oke, ada lagi kelompok lagi. Cukup. Satu lagi deh, saya minta kelompok, nggak ada nih, kalau nggak saya ada volunteer. Ibu mau coba, tapi kalau misalnya keliru, mohon maaf. Ya. Dari perwakilan kelompok 3. Siap. Siapa ini tadi? Siapa? Fatina, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk beberapa uji yang bisa dilakukan, itu ada yang pertama uji T, itu antara uji yang variabel kategorik dan numerik ya. Di sini kita ada LBW dengan kadar hemoglobin, kemudian pengaruh terhadap LBW terhadap age of mother atau usia ibu, kemudian LBW terhadap berat badan ibu. Nah, uji T-nya di sini ada status merokok dan juga kadar hemoglobin, kemudian hipertensi dan juga kadar hemoglobin. Nah, untuk uji yang lainnya itu ada uji chi-square, yaitu LBW terhadap smoking status atau status merokok, kemudian juga LBW terhadap histori hipertensi, kemudian LBW dengan pemeriksaan status pemeriksaan riwayat pemeriksaan, kemudian smoking dan juga smoking dengan hipertensi. Kemudian ada juga yang terakhir korelasi. Korelasi ini ada age of mother dengan kadar hemoglobin. Oke. Ada lagi korelasinya? Udah, satu ya. Banyak di chi-square tadi ya. Oke, sudah menemukan semuanya. Ada uji T, uji ANOVA, uji chi-square, uji korelasi. Lebih banyak di uji chi-square sama seperti tadi Nanda ya. Jangan lupa
ditekankan lagi kalau menggunakan uji square, apabila ada variabel 2, kalian merecord satu numerik, satu kategori, dipastikan jangan salah input ya. Misal LBW tadi, LBW ada kategori atau numerik ya. Dari teman-temannya ada yang masukan untuk kelompok 3? Wah, udah banyak ya, semuanya udah lebih dari 5 ternyata. Dengan waktu 15 menit, ternyata kalian sudah dapat mengidentifikasi lebih dari 5 itu udah keren, sudah hebat ya. Oke, terima kasih kelompok 3, boleh aplaus dulu untuk Fatina dan kelompok 3. Oke, sebelum kita masuk atau lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sedikit lagi ya materinya. Karena waktu kita juga sudah tinggal 2 menit lagi. Nah, ini tadi ya, udah banyak pokoknya. Jadi dalam satu variabel dia bisa beberapa uji yang bisa diterapkan. Jangan lupa tergantung dari tujuan penelitian kalian ya. Ujinya sesuai tujuannya. Jangan kalian tahu beberapa uji, tapi kalian nggak perlu untuk menganalisis itu, ya nggak usah begitu. Oke, ini uji ANOVA tadi sedikit bahwa menguji perbedaan min antara 3 atau lebih sampel. Ini perbedaan antara rata-rata pada variabel numerik diuji dilihat kepada 3 kategori yang ada di kategori. Misal tadi berapa sih rata-rata, oh di sini ada contohnya ya, riwayat persalinan prematur dengan kadar HB1. Jadi kita lihat nih, ada nggak sih perbedaan rata-rata kadar HB antara ibu yang pernah prematur, ibu yang 1 kali keguguran, sama ibu yang beberapa kali keguguran, ada nggak sih perbedaan rata-ratanya? Tuh, kalau misalnya tujuan penelitian kalian ada yang kurang lebih sama seperti itu, berarti kalian pakai uji ANOVA. Sampelnya independen, lalu data yang dihubungkan adalah kategori dan numerik. Mana ya pointer saya? Nggak ada ya. Bentar. Kategorik dan numerik, lalu datanya berdistribusi normal. Jika tidak normal, ada namanya ujian parametrik Kruskal-Wallis. Nanti kalian belajar ya. Ketika ternyata kalian berniat seperti ini nih, lalu ternyata data HB-nya itu tidak normal, ya berarti kalian bukan pakai ujian ANOVA lagi, ujian parametrik. Oke, ada juga uji chi-square. Ini adalah uji paling aman ya. Ketika kalian tidak punya numerik, ya sudah, kalian tidak perlu memikirkan asumsi normalitas data kalian. Ini untuk menguji perbedaan persentase atau proporsi antara 2 variabel. Sampel penelitiannya harus independen, lalu yang dihubungkan adalah kategori dengan kategori. Perlu diperhatikan pengkodean variabel ini sudah pernah saya sampaikan ya, jangan tertukar antara variabel 1 dengan variabel 2. Ketika variabel 1 coding yang rendah ada 0, variabel keduanya juga 0. Ketika variabel codingnya 1 itu untuk yang beresiko, berarti yang kedua juga perilakunya yang beresiko. Jangan sampai tertukar karena nanti malah hipotesis kalian tidak teruji atau ada kesalahan untuk menilai hipotesis. Contohnya tadi kalau dari raw data itu ada status merokok dengan berat badan yang berisi 2 nilai. Ada yang kurang dari 2.500, ada yang lebih dari 2.500. Itu yang chi-square, lalu korelasi. Ini ya korelasi, novel, jangan lupa numerik dengan numerik. Yang teman-teman lain juga ya, numerik dengan numerik. Gitu. Kedua datanya harus berdistribusi normal. Ketika hanya satu yang normal, berarti kalian tetap tidak bisa pakai korelasi ini ya. Ada namanya uji non-parametrik Spearman. Nanti kalian bisa pakai itu. Contoh adalah kadar HB1 dengan berat badan lahir bayi tapi yang dalam numerik. Oke, ini ada sedikit kes individu mungkin ya. Kalian sebelumnya pernah saya minta identifikasi satu jurnal. Nah, kalian silakan lanjut identifikasi lagi tuh artikel itu atau tugas akhir itu. Dia menggunakan uji parametrik tidak. Uji parametriknya sudah sesuai tidak dengan data yang memang dia kumpulkan. Begitu ya. Nanti boleh unggah jawabannya di e-kampus. Nanti saya ada buka di pertemuan ke-11. Kalian boleh unggah di situ tugasnya. Begitu.
untuk menguji, untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kalian sudah paham belum nih? Uji parametrik ada 4 ya, uji chi-square, uji korelasi, uji T, dan uji ANOVA. Oke, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Baik, jangan lupa di tugasnya cukup identifikasi aja saat uji parametrik yang digunakan pada tugas akhir yang kalian angkat waktu itu ya, tentang kegiatan statistika. Pernah saya beri tugas juga. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita, kalau misalnya dengan saya atau dengan Pak Salman, nanti kita akan coba pada aplikasinya ya, pada SPSS ya, 4 uji parametrik ini. Oke, cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih sudah mau ini hebat sih kalian. Di awal pretest sudah di atas 50% yang tahu, itu udah keren. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak live dulu sebentar. Saya mau minta 1 atau 2 atau 3 orang untuk kasih kesan pesan selama proses pembelajaran dengan saya. Silakan perkenalkan diri dulu, kalian dari semester berapa, lalu apa sih, boleh kalian kritik saya, apa sih kekurangan saya saat proses pembelajaran. Ibu tuh kurang ibu kurang terlalu cepat, atau ibu terlalu kurang spesifik, kurang detail dalam menjelaskan, boleh, silakan. Please ya, 2 atau 3 orang. Ayo. Izin memberikan kesan-pesan Ibu. Boleh, siapa ini? Saya Aurora dengan MPM 03. Ya, kalau berdasarkan pandangan saya pribadi ya Ibu, sudah cukup jelas sekali Ibu, terutama dari segi studi kasus tadi, dan itu cukup membantu daya nalar kami ya. Jadi semakin sering terlatih untuk seminimal-minimalnya tuh gimana sih bedain antara uji T, uji chi-square, dan lain sebagainya. Karena memang jujur sebelum adanya studi kasus ini, memang sudah tahu ada uji-uji tersebut, tapi saya pribadi memang masih sulit untuk membedakan. Tapi terima kasih karena inovasi dari Ibu, akhirnya saya sudah mulai bisa untuk membedakan uji tersebut. Segitu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Aurora. Lanjut, boleh yang lain. Terima kasih ya, Aurora. Yang lain? Berarti Aurora lebih suka case study begini ya? Kasus daripada harus ceramah ini ya, saya harus berpanjang lebar cerita. Betul, ini case study itu ya, kalian lebih paham, lebih langsung ke kasus. Saya juga tidak begitu banyak untuk ngoceh gitu ya, ceramah-ceramah, tapi kalian terus langsung memahami. Ada lagi, Sulistiawati mungkin. Boleh, nanti Baik. satu lagi dari laki-laki ya. Yuk. Izin masuk mungkin Bu, izin menambahkan sedikit ya. Tadi mungkin benar kata Tiara ya, bahwa kalau ada studi kasus, apa sih materinya mudah dipahami. Mungkin ada tambahan dari saya, Ibu tadi dari kuisis ya, jadi lebih enak ada kuisis terlebih dahulu ya, karena di daya ingat itu cukup meresap di sana gitu Bu, karena kita langsung langsung diterapkan di dalam kuis tersebut itu. Mungkin barangkali dari saya cukup Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sulistiawati. Oke. Ya, itu ya. Saya juga sebetulnya, ternyata pendalaman materi itu nggak perlu dari saya dulu loh. Pendalaman materi kalian bisa saya kasih soal, terus kalian belajar langsung gitu kan, kalian baca ya. Mau nggak mau kalau kuis itu kalian baca, terus kalian pahami apa nih jawabannya. Ketika kalian salah pun kalian akan belajar justru dari situ. Itu sih. Oke, terima kasih Sulistiawati. Ada lagi, satu lagi ya. Teman-teman laki-laki boleh? Atau mau saya tunjuk atau ada volunteer? Mana ya remote-nya?
Siapa? Atau dari perempuan lagi boleh. Dari PJ mata kuliahnya deh. Rahel atau Virus boleh. Selama ini menghubungi saya mungkin susah, Ibu. Lama jawabnya Ibu di luar proses pembelajaran ya. Silakan, siapa? Mungkin dari Virus. Ya. Mungkin dari saya juga pembelajaran sama ini tuh udah cukup bagus untuk saya yang kadang agak sulit memahami, tapi Ibu akan mengulang apabila ada yang misalkan kita belum paham, Ibu akan mengulang kembali mengenai penjelasan, dan setiap slide juga itu ada pengertian dan juga disertai contoh, sehingga tidak hanya penjelasan, habis itu langsung dilanjut ke materi selanjutnya tanpa tahu kalau ada yang sudah mengerti ataupun belum. Kemudian untuk selama ini yang saya sering menghubungi Ibu ya, Ibu sangat responsif dan juga sangat menerima saran dan masukan. Misalkan apabila kita misalkan di hari itu kita tidak bisa kelas dikarenakan ada halangan atau kendala, Ibu menerima masukan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu. Terus oke. Silakan kalau mau ada unek-unek mungkin boleh. Terima kasih ya Pak Irus. Ya berarti lumayan ya saya ya, responsif ternyata. Oke, ada lagi dari teman-teman laki-laki? Udah mau persiapan sholat Jumat juga ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan masih bisa sharing, boleh kalian kalau punya kasus-kasus boleh sharing sama saya. Kalau nanti ada kesulitan boleh juga sharing ya. Ketika tugas akhir, siapapun nanti pembimbingnya atau pengujinya, kalian harus menerapkan yang kalian tahu sesuai teori kalian gitu ya. Dijelaskan kalaupun ada perbedaan pemahaman dengan dosen lain ya kalian jelaskan gitu ya. Ada disertai alasannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf selama dari pertemuan 1 sampai sekarang saya ada salah kata karena kemarin belum sempat juga penutupan ya UTS langsung selesai aja, dan nilai UTS sudah oke kok kalian, jadi nggak perlu ada yang cuma ada beberapa yang di bawah 65 tapi itu masih bisa saya up dengan tugas-tugas kalian, jadi rata-rata udah di atas B harusnya ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk bantuannya juga dan partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.